Kita kan kenal ya Muhammad Hatta, proklamator, Betul? wakil presiden pertama kita, separuh dari duit tunggal legendaris itu bareng Soekarno. Tentu. Tapi pernahkah Anda berpikir ya, di balik sosok negarawan itu sebenarnya ada pemikir ekonomi yang visinya mungkin justru lebih relevan loh buat Indonesia hari ini. Itu dia. Kenapa ya gagasan ekonominya itu kayak sering tenggelam gitu sama panggung politiknya? Pertanyaan bagus sekali. Hatta memang seringnya dibingkai dalam peran politiknya saja. Iya kan? Padahal pemikirannya soal ekonomi kerakyatan, keadilan sosial, kemandirian bangsa, itu inti perjuangannya. Mari coba kita bedah lebih dalam ya sosok Hatta ini. Bukan cuma urutan kejadian hidupnya. Oke. Kita lihat gimana prinsip dasarnya terbentuk, gimana dia berjuang mewujudkannya, bahkan ya saat harus hadapi badai politik terkuat. Ini bukan sekedar lihat sejarah, tapi cari inspirasi. Menarik. Oke, kita mulai dari akarnya kalau gitu. Lahir Muhammad Attar di Bukit Tinggi 1902. Latar belakang keluarganya ini unik ya. Ada campuran darah ulama dan pedagang. Gimana tuh pengaruhnya ke Hatta? Wah, itu signifikan banget. Ayahnya kan dari garis ulama Naqsyabandiyah. Ibunya dari keluarga pedagang Minang yang mapan lah. Oke. Walaupun ayahnya wafat waktu Hatta masih bayi, dia tumbuh di lingkungan yang menghargai ilmu agama dan juga ya kelihayan dagang. Jadi dua-duanya dapet ya? Iya, lingkungan ini kasih dia bekal finansial yang cukup, dukungan penuh buat sekolah formalnya, dari Els sampai Mulo di Padang, standar Belanda tuh, sambil tetap belajar agama juga. Dan katanya minat ekonominya udah kelihatan dari awal ya, sebelum ke Belanda malah. Betul sekali. Di Padang aja dia udah aktif di serikat usaha, terus jadi bendahara Jong Sumatera Nenbon. Oh iya, bendahara ya? Iya, peran bendahara ini dia bawa terus pas pindah sekolah ke Batavia. Ini bukan cuma tugas administrasi biasa loh. Ini tanda awal ketertarikannya sama pengelolaan sumber daya, organisasi, sesuatu yang bakal terus dia asah. Ada cerita unik juga. Kakeknya dari pihak ibu tuh sempat mau bawa Hatta ke Mekah, lanjut studi Al-Azhar di Mesir. Buat majuin surau keluarga katanya. Wah, rencana besar. Tapi ditolak keluarga. Dan Hatta sendiri kayaknya udah punya rencana lain. Nah, rencana lain itu yang akhirnya bawa dia ke Belanda ya, tahun 1921. Ke Pusat Pendidikan Ekonomi di Rotterdam Handels Hogeschool. Di sini nih titik baliknya. Tepat sekali. Di Belanda, Hatta nggak cuma kuliah ekonomi. Dia langsung nyemplung ke jantung pergerakan mahasiswa Indonesia lewat Indische Vereniging. Oke. Organisasi ini kan kena pengaruh tiga serangkai juga. Berubah dari kumpul-kumpul sosial jadi motor politik. Hatta cepat pegang peran kunci. Lagi-lagi, bendahara tahun 1923. Bendahara lagi ya dia. Emang bakat kayaknya ya. Kayaknya begitu. Terus dia pimpin perubahan nama majalah organisasi dari Hindia Puetra jadi Indonesia Merdeka. Namanya aja udah, wah pernyataan politik yang berani banget saat itu. Iya juga ya. Dan puncaknya, dia mimpin Perhimpunan Indonesia, PI, selama periode penting ya, 1926 sampai 1930. Fokusnya apa waktu itu? Fokusnya jelas, mengarahkan perjuangan dari luar negeri buat dukung pergerakan di tanah air. Tulisan-tulisannya deras banget masuk ke media massa di Indonesia. Tapi periode ini juga penuh gejolak ideologi. Gejolak gimana tuh? Ada pertemuan penting sama Semaun dari PKI. Bahkan ada konferensi Semaun Hatta. Nah ini yang bikin Belanda nuduh dia deket sama komunis. Oh, gara-gara itu. Padahal ya ini lebih kayak penjajakan politik aja. Bukan berarti ideologinya sama persis. Jadi tuduhan Belanda soal Hatta terlibat komunis itu sebenarnya nggak kuat ya, malah dia ambil jarak. Justru sebaliknya. Setelah Stalin batalin rencana Semaun, terus Hatta lihat sendiri gimana komunis coba dominasi Liga menentang imperialisme di Frankfurt tahun 27, sikap anti-komunis Hatta malah makin tegas. Oh gitu. Buat dia, perjuangan Indonesia itu harus mandiri. Nggak bisa didikte kekuatan ideologi asing, mau itu kapitalisme kolonial atau komunisme internasional. Prinsip mandiri ini jadi benang merah pemikirannya terus, politik maupun ekonomi. Tapi keberaniannya nyebarin gagasan lewat Indonesia Merdeka itu, aktivitas politiknya harus dibayar mahal ya. Dia ditangkap bareng teman-temannya September 1927. Tuduhannya berat. Berat banget. Terlibat PKI menghasut lawan Belanda. Tapi di pengadilan Den Haag, Hatta nggak gentar sama sekali. Pembelaannya,
Indonesia Fridge atau Indonesia Merdeka, Maret 1928, itu bukan cuma sanggahan hukum. Lebih dari itu ya? Jauh. Itu manifesto kemerdekaan yang gaungnya sampai ke tanah air. Cetak biru visi Indonesia Merdeka yang berdaulat penuh. Luar biasanya lagi, pledoi ini bisa diselundupkan keluar dan jadi inspirasi pergerakan. Keren banget. Dan akhirnya dia dibebaskan ya, karena tuduhannya nggak terbukti. Tapi ironis ya, setelah bebas, terus mundur dari pimpinan PI, buat fokus studi, konflik internal malah muncul lagi. Iya, ironis memang. Pas Hatta nggak mimpin, kekosongan itu dimanfaatin sama kelompok pro-komunis yang dekat sama Partai Komunis Belanda. Hatta yang konsisten sama garis non-komunis dan independennya, itu malah dikeluarin dari PI, organisasi yang dulu dia pimpin. Wah, sampai dikeluarin? Iya, ini nunjukin betapa prinsip kemandirian itu harga mati buat dia. Bahkan kalau harus berseberangan sama kawan seperjuangan. Pengikutnya Hatta lalu bikin PNI baru sebagai wadah alternatif. Nah, di masa ini juga kan muncul rencana Hatta sama Sultan Syahrir buat gantian mimpin PNI baru di Indonesia, sama lanjut studi di Belanda. Tapi sebelum itu kejadian, ada tawaran menarik ya dari OSP, Partai Sosialis Belanda, buat jadi anggota parlemen di sana tahun 1932. Ini pasti bikin heboh kan? Hatta non-kooperatif. Tentu saja, prinsip non-kooperatif, nolak kerja sama-sama pemerintah kolonial itu udah harga mati buat Hatta. Ya, dia tolak tawaran itu. Perjuangannya di Indonesia, bukan di Parlemen Den Haag, katanya. Tegas ya? Tegas. Sayangnya, rumor yang nyebar malah beda. Sempat bikin salah paham termasuk sama Soekarno juga. Ini nunjukin susahnya jaga komunikasi dan persepsi ya, di tengah perjuangan jarak jauh dan tekanan politik. Dan ironisnya lagi nih, begitu Hatta balik ke Indonesia buat mimpin perjuangan langsung, dia sama Syahrir malah ditangkap Belanda. Februari 1934, mulailah mimpi buruk pengasingan. Iya, dibuang ke Bovendugul, kamp tahanan politik di pedalaman Papua. Kejam banget tempat itu. Tapi disinilah ketangguhan mental dan intelektual Hatta benar-benar diuji. Gimana dia menghadapinya? Bukannya patah semangat, dia malah jadiin pengasingan itu kayak universitas kehidupan. Disiplinnya tinggi banget. Dia bawa ribuan buku, dibaca semua. Nulis artikel analitis soal sosial ekonomi, geopolitik, buat koran-koran di Jawa. Bahkan ngajar sesama tahanan. Luar biasa. Di tengah kondisi sekeras itu, dia masih mikirin bangsa dan mencerdaskan orang lain ya. Prinsip integritasnya juga kelihatan banget ya di sini. Jelas sekali. Dia nolak tawaran kerja berantas malaria, yang bayarannya lebih tinggi. Milih terima jatah standar tahanan, 2,5 gulden. Itu pun masih dia bagi lagi ke tahanan lain yang lebih butuh. Masya Allah. Ada cerita menarik, pas suratnya ke kakak ipar cerita kondisi di Guel dimuat di koran Pemandangan. Ini sampai menarik perhatian Menteri Jajahan. Residen Ambon sampai nemuin dia. Terus gimana? Ditawari bantuan uang pribadi, Hatta nolak. Dia minta bantuan itu buat semua tahanan. Solidaritas, kepentingan bersama, selalu di atas buat dia. Kisah surat itu mungkin ada pengaruhnya ya, dia sama Syahrir dipindah ke Banda Neira tahun 1937. Kondisinya lebih baik di sana? Relatif lebih baik ya. Bisa sewa rumah, Hatta punya ruang kerja penuh buku lagi, produktivitasnya nggak turun, dia cocok tanam, terus nulis buat dapat honor, dan yang penting, ngajar lagi dia. Ngajar lagi dia? Iya, ngajar anak-anak tokoh pergelakan, kayak Cipto Mangunkusumo, pemuda Banda Neira, sampai ada kiriman pelajar dari Sumatera. Di tengah keterasingan, dia terus nyemai benih intelektual buat masa depan Indonesia. Lalu datanglah badai Perang Pasifik. Gimana Hatta sikapi perubahan besar ini? Menjelang perang pecah, artikelnya di Pemandangan tahun 41 itu negasin sikap netral Indonesia. Tapi ya, setelah Pearl Harbor, Belanda panik kan? Khawatir tahanan politik kerjasama sama Jepang ya? Betul. Jadi Hatta dan Syahrir dipindah lagi ke Sukabumi Februari 1942. Cuma beberapa minggu sebelum Jepang benar-benar datang dan mengakhiri era kolonial Belanda. Pengasingan Hatta selesai, tapi babak baru yang penuh ketidakpastian dimulai. Menarik ya, tulisan-tulisan Hatta malah bikin Jepang tertarik. Meskipun mereka juga curiga gimana dia main di era pendudukan Jepang ini. Wah, ini cerdik sekali caranya. Pas petinggi militer Jepang nawarin jabatan penting, Hatta nolak. Malah dia usulin diri jadi penasehat.
Oh, jadi penasihat, bukan pejabat? Iya, langkah strategis ini. Dari posisi itu, dia bisa berbisik ke penguasa baru, bela kepentingan Indonesia secara halus tanpa harus terlibat langsung di pemerintahan boneka mereka. Dia kerjasama sama tokoh nasionalis lain, bahkan yang pernah kerja buat Belanda. Tujuannya satu, siapin kemerdekaan. UUD 1945. Peran Hatta penting banget buat jembatani beda pandangan, terutama soal sila pertama. Yang soal syariat Islam itu ya? Iya. Demi jaga persatuan nasional yang baru mau lahir, rumusan awal itu diubah jadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini contoh nyata kompromi demi bangsa yang lebih besar. Kelihatan banget jiwa negarawannya. Menjelang Agustus 45, situasi makin panas ya. Jepang janji kemerdekaan setelah pertemuan di Dalat, Vietnam. Ada Hatta, Soekarno, Rajiman. Tapi bom atom mengubah semua. Tekanan dari golongan muda makin kuat. Terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, 16 Agustus. Para pemuda kan khawatir Jepang intervensi atau janjinya cuma omong kosong, mengamankan Soekarno dan Hatta, mendesak proklamasi segera. Tapi Soekarno, Hatta hati-hati ya. Iya, pengalaman politik mereka matang. Mereka mau proklamasi itu punya legitimasi, dukungan luas, bukan cuma aksi nekat. Setelah negosiasi alot, malamnya mereka balik ke Jakarta. Malam itu jadi malam penentuan ya. Rapat di rumah Laksamana Maeda, ketemu Jepang yang bilang nggak bisa bantu lagi. Akhirnya rumusin teks proklamasi. Cepat, dan besoknya, 17 Agustus 1945, jam 10 pagi, di Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Teks itu dibacakan Soekarno, didampingi Hatta. Momen yang sederhana tapi sakral banget, lahirnya sebuah bangsa. Sehari kemudian, PPKI menetapkan UUD 1945. Soekarno jadi presiden, Hatta wakil presiden. Aklamasi ya? Aklamasi. Nah, gimana peran Hatta sebagai wapres di awal-awal yang penuh gejolak ini? Apa dia cuma pendamping Soekarno aja? Wah, jauh dari itu. Hatta itu mitra sepadan, pemikir strategis, konseptor ulung, terutama soal pemerintahan dan ekonomi. Kalau Soekarno itu orator massa yang bakar semangat, Hatta itu arsitek di belakang layar, merancang fondasi negara. Jadi saling melengkapi ya? Sangat. Dan di tengah perjuangan pertahanan kemerdekaan itu, dia juga nepatin janji pribadinya, menikah setelah Indonesia merdeka. November 1945, dia nikahi Rahmi Rachim. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan pasti berat banget ya. Hatta harus main di diplomasi, kayak pas pertahanin perjanjian Linggarjati, tapi juga hadapi agresi militer Belanda. Betul, diplomasi sama militer jalan barengan. Yang menarik, di tengah gentingnya situasi pasca agresi militer pertama tahun 47, Hatta sempatin hadir di Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya. Oh iya, sempat-sempatnya ya. Disitulah dia negasin visinya. Koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia. Buat dia, koperasi itu wujud demokrasi ekonomi. Lawannya monopoli dan kapitalisme eksploitatif. Sejalan sama semangat gotong royong bangsa kita. Jadi gagasan koperasi ini bukan cuma program ekonomi ya, tapi bagian dari filosofi perjuangannya. Pantas dia dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Tepat sekali. Gelar itu diberikan di Kongres Koperasi I tahun 1953. Pengakuan atas visinya yang konsisten. Tapi, ya itu, jalannya masih panjang, terjal. Perjanjian Renville 48 bikin wilayah RI makin sempit. Hatta bahkan harus turun jadi Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan, buat nyelamatin Republik. Wah, rangkap jabatan. Iya. Di masa dia jadi PM itu, dia hadapi pemberontakan PKI Madiun 48. Dia perintahkan tumpas tegas, nunjukin sikapnya yang gak kompromi sama ancaman persatuan. Dan ancaman dari luar datang lagi ya. Agresi militer kedua, Soekarno-Hatta ditangkap, diasingkan lagi ke Bangka, tapi diplomasi Hatta nggak padam kan? Nggak sama sekali. Bahkan dari pengasingan, dia tetap jadi otaknya perundingan sama Belanda. Puncaknya ya pas dia pimpin delegasi Indonesia di konferensi Meja Bundar, KMB, di Den Haag tahun 49. KMB ini krusial banget ya. Krusial, setelah perundingan berbulan-bulan yang alot banget, Hatta berhasil capai kesepakatan pengakuan kedaulatan dari Belanda. 27 Desember 1949. Dia sendiri yang terima penyerahan kedaulatan itu dari Ratu Juliana di Amsterdam. Ini mahakarya diplomasinya dia. Meskipun ya, isu Irian Barat masih menggantung. Setelah KMB, terbentuk Republik Indonesia Serikat, RIS, Hatta jadi Perdana Menteri. Tapi bentuk federal ini nggak lama ya umurnya. Benar, penolakan dari daerah kuat. Jadi, 17 Agustus 1950,
Kita kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Hatta balik lagi jadi wapres. Nah, tapi disinilah mulai terasa ada pergeseran. Pergeseran gimana maksudnya? Hatta mulai merasa, peran wapres di sistem parlementer waktu itu jadi kurang signifikan. Lebih dari itu, dia lihat ada kecenderungan kekuasaan terpusat di Presiden Soekarno. Dan ada beda pandangan yang makin tajam. Terutama soal ide Soekarno mau libatkan unsur komunis di pemerintahan. Sesuatu yang Hatta tolak keras secara prinsip. Wah, ini perbedaan mendasar ya. Mendasar, buat Hatta, kekuasaan itu bukan tujuan akhir. Ini yang kemudian bawa dia keputusan besar ya, mundur tahun 1956. Tepat sekali. Setelah parlemen dan konstituente hasil pemilu 55 terbentuk, Hatta merasa tugasnya sebagai bagian Dwi Tunggal udah selesai dalam konteks sistem saat itu. Dia resmi mundur 1 Desember 1956. Setelah 11 tahun dampingi Soekarno. Ini akhir sebuah era, penanda perpisahan dua tokoh sentral proklamasi kita. Terus apa yang Hatta lakukan setelah lepas jabatan sepenting itu? Dia kembali ke akarnya, dunia pemikiran dan pendidikan. Hidupnya sederhana banget, jauh dari politik kekuasaan. Fokus nulis buku, artikel, terutama ya soal gagasan ekonomi kerakyatan dan koperasi yang selalu jadi perhatiannya. Kembali ke passionnya ya? Iya, dia terima gelar doktor honoris causa dari UGM dan UI. Penghargaan yang sebenarnya udah lama ditawarin, tapi baru dia mau terima setelah nggak menjabat. Di dunia internasional pun, dia tetap dihormati. Gimana perannya di era Orde Baru? Apa dia benar-benar menarik diri gitu aja? Nggak sepenuhnya juga. Sempat diminta jadi penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi 4 tahun 1970. Meskipun komisi itu akhirnya dibubarkan ya. Dia juga anggota Panitia 5 yang rumusin pemahaman Pancasila. Tapi, ya Hatta tetap Hatta. Maksudnya? Dia nggak segan bersuara kritis. Bareng tokoh lain kayak Ahana Sution, dia ikut mendirikan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi, YLKB, tahun 78. Ini bentuk keprihatinan mereka lihat adanya penyimpangan terhadap UUD 1945 dan Pancasila oleh rejim Orba waktu itu. Kritiknya tetap basisnya prinsip. Sampai akhir hayatnya konsisten ya sama prinsipnya. Muhammad Hatta wafat 14 Maret 1980. Warisan apa nih yang paling penting dari sosok sebesar dia? Perjalanan Hatta itu, wah, kaya sekali ya. Intelektualitasnya tajam, perjuangan politiknya gigih, diplomasinya ulung. Dan fondasi semuanya itu, integritas pribadi yang nggak tergoyahkan. Dia bukan cuma wapres, dia arsitek ekonomi visioner, penjaga demokrasi, dan yang mungkin paling nyolok ya, teladan kesederhanaan yang langka banget di lingkaran kekuasaan. Nah, disinilah mungkin letak twist atau ironi yang bisa bikin Anda kaget. Setelah mengabdi seumur hidupnya, pegang jabatan tertinggi, Hatta wafat dalam kesederhanaan yang luar biasa. Betul. Dia nggak ninggalin banyak harta, bahkan nggak punya rumah pribadi. Ini kontras banget ya sama potret kekuasaan yang sering kita lihat sekarang ini. Ini jadi renungan penutup yang kuat banget. Kita udah kupas gimana Hatta arungi badai politik, perjuangin kedaulatan ekonomi, dan nggak pernah kompromi soal integritasnya. Pertanyaan terakhir nih buat Anda bawa pulang. Di tengah kompleksnya tantangan Indonesia hari ini, kesenjangan ekonomi, godaan korupsi, krisis keteladanan, seberapa relevansi pemikiran ekonomi kerakyatan dan integritas ala Hatta? Dan apa pelajaran terbesar yang bisa kita petik dari dedikasinya yang total, tapi ujungnya sederhana banget hidupnya, padahal dia tokoh kaliber dunia loh, sebuah bahan pemikiran untuk Anda.